Selamat datang di channel Holy Recap. Hari ini, kita akan bercerita tentang sepasang suami istri yang gagal bercerai karena mengalami amnesia. Kehidupan mereka dimulai kembali dengan cinta baru yang tumbuh seiring dengan berjalannya waktu yang mereka habiskan kembali bersama. Sebelum kita mulai, dukung channel ini agar terus berkembang. Klik like, share video ini, dan yang terpenting, subscribe untuk mendapatkan update alur cerita terbaru. Senja itu, di apartemen lantai 12, udara terasa tebal dan beku. Jauh berbeda dari kehangatan yang seharusnya dimiliki oleh sebuah rumah tangga. Dimas, seorang arsitek yang detail dan terobsesi pada kesempurnaan, berdiri di dekat jendela, memandang deretan lampu kota yang mulai menyala. Clara, seorang kurator seni yang intuitif dan penuh gairah, duduk di sofa dengan punggung tegak, memeluk bantal yang usang. Pertengkaran mereka tidak lagi berapi-api, itu adalah lelah yang dingin. Mereka telah melewati titik di mana teriakan bisa menyelesaikan masalah. Kini, kata-kata mereka hanyalah peluru-peluru tajam yang dilontarkan dari jarak jauh, dikemas dalam nada datar yang mematikan. Aku lelah berpura-pura bahwa kita baik-baik saja di depan teman-teman. Clara, ujar Dimas, suaranya hampir tak terdengar. Kita punya segalanya, rumah indah, karir yang mapan, tapi kita kehilangan hal terpenting, kebahagiaan saat melihat satu sama lain. Clara menoleh. Matanya yang biasa bersinar kini redup, menyimpan air mata yang sudah kering. Ia membenarkan kata-kata Dimas. Kau benar, Dimas. Kita hanya menjadi dua orang asing yang berbagi alamat dan tagihan. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kita tertawa bersama tanpa ada. Tapi, di belakangnya, aku tertawa. Tapi aku juga ingat ia membuatku kesal tadi pagi. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Sebuah tirai berat yang memisahkan jiwa. Mereka melihat ke belakang. Mengenang masa-masa awal. Dimas yang dulu rela begadang hanya untuk menemani Clara menyelesaikan pameran. Atau Clara yang selalu menyiapkan kopi persis sesuai takaran Dimas tanpa diminta. Semua memori itu kini terasa seperti kisah orang lain. Malam itu, keputusan diambil tanpa perdebatan lebih lanjut. Mereka akan mengakhirinya. Mereka sepakat untuk bertemu pengacara esok pagi. Ranjang perkawinan mereka terasa seperti ranjang tunggal. Dimas tidur di kamar tamu. Clara meringkuk di kamar utama. Keduanya terjaga, mendengarkan detak jam yang menghitung mundur akhir dari kisah mereka. Pagi tiba dengan awan mendung dan janji yang suram. Di dalam mobil hitam Dimas, suasana begitu hening hingga suara napas masing-masing terasa seperti interupsi. Clara mengenakan jaket trenchcoat kesukaan Dimas, sebuah ironi yang menyakitkan. Dimas sesekali melirik cincin pernikahan di jari manis Clara, cincin yang sama yang ia pasangkan di bawah cahaya matahari terbenam 5 tahun lalu. Ini adalah perjalanan terakhir mereka bersama, menuju titik pemutusan. Hujan mulai turun, deras, memburamkan kaca depan mobil mereka. Dimas fokus pada jalan. Hatinya berdenyut nyeri. Ia sedang berduka atas sesuatu yang belum hilang, namun sudah ia ikhlaskan. Tiba-tiba, dari sisi kiri, sebuah truk pengangkut barang muncul, memotong jalur dengan kecepatan tinggi. Dimas spontan membanting setir, berupaya menghindari benturan langsung. Mobil mereka berputar, menghantam pembatas jalan dengan bunyi hantaman logam yang mengerikan. Dunia Dimas dan Clara terhenti. Layar menjadi gelap, dan semua yang tersisa hanyalah bunyi bel alarm mobil yang meraung di tengah gemericik hujan. Ingatan mereka, pertengkaran mereka, cinta dan perpisahan mereka, semua lenyap dalam sekejap. Ketika Dimas membuka mata, ia dikelilingi oleh warna putih bersih dan bau antiseptik. Ia bingung, siapakah dia, mengapa ia di sini? Tak lama kemudian, seorang suster membantunya duduk. Istri Anda sudah sadar, bisik suster itu lembut. Anda beruntung, Bapak Dimas. Hanya gegar otak ringan dan amnesia sementara. Amnesia, sebuah kata yang terasa asing, namun nyata. Dimas tidak ingat kecelakaan itu, tidak ingat alasan ia berada di mobil itu. Ia bahkan tidak ingat istrinya. Clara dibawa ke kamarnya. Matanya juga dipenuhi kebingungan yang sama. Ia melihat seorang pria tampan dengan rahang tegas dan tatapan bingung yang sama dengannya. Selamat pagi, Bu Clara. Sapa dokter. Tersenyum ramah. Ini suami Anda.
Dimas, kalian berdua mengalami amnesia retrograde parsial. Sebagian memori terkini kalian hilang, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan kalian. Kalian harus kembali ke rumah dan mencoba memicu ingatan. Dimas dan Clara saling memandang. Dua orang asing yang baru saja diberitahu bahwa mereka terikat oleh janji suci. Tidak ada cinta, tidak ada benci, hanya rasa ingin tahu yang hati-hati. Aku menikah dengan pria ini, pikir Clara. Dia tampak sabar dan hangat. Wanita ini istriku, pikir Dimas. Dia memiliki mata yang cerdas dan tawa yang manis. Di ambang pintu rumah sakit, mereka berjalan bergandengan tangan atas saran dokter. Genggaman tangan itu canggung, namun tidak ada listrik negatif. Hanya kekosongan yang menunggu untuk diisi. Rumah yang asing, hati yang baru. Apartemen mewah itu terasa seperti museum. Mereka berjalan perlahan, menyentuh benda-benda yang seharusnya memiliki kenangan. Lemari pakaian yang terisi penuh. Foto pernikahan dengan senyum kaku. Sebuah dokumen di meja. Surat permohonan cerai, yang mereka abaikan karena terlalu rumit untuk dipahami. Mereka memutuskan untuk hidup bersama, karena tidak ada pilihan lain. Namun, tanpa beban masa lalu, mereka tidak memiliki alasan untuk bertengkar. Dimas yang sekarang adalah versi dirinya yang paling murni. Ia sabar, penuh perhatian, dan sangat menikmati proses memasak, kebiasaan yang ia lupakan karena tekanan karir. Ia menyiapkan kopi di pagi hari, dan Clara terkejut. Persis seperti yang aku suka, katanya. Dimas hanya mengangkat bahu. Mungkin naluri suami. Clara yang sekarang adalah versi dirinya yang ceria dan penuh apresiasi, tanpa tuntutan emosional dari masa lalu. Ia melihat Dimas sebagai pria yang berusaha keras, bukan pria yang mengabaikannya. Ia mulai merapikan meja kerja Dimas dengan penuh kasih sayang. Pekerjaan yang dulu ia benci karena membuang waktu. Mereka mulai berkencan di rumah mereka sendiri. Mereka menemukan kembali kecocokan mereka. Mereka berdiskusi tentang film. Mereka tertawa renyah saat mencoba merakit kembali rak buku yang rusak. Mereka saling jatuh cinta dengan versi diri mereka yang paling polos dan jujur. Seolah-olah waktu telah menghapus semua cacat dan hanya meninggalkan esensi mengapa mereka dulu menikah. Minggu-minggu berlalu. Kehidupan baru mereka adalah sebuah keindahan yang tenang. Suatu sore, Clara menemukan sebuah kotak kayu tua di loteng. Di dalamnya ada buku harian. Itu adalah jurnal pertengkaran mereka. Ditulis oleh Clara sendiri, penuh dengan kekecewaan dan tuduhan. Ketika membaca lembaran-lembaran yang ditulis dengan amarah, Clara terdiam. Dia melihat betapa menuntutnya dia dulu. Betapa ia melupakan segala hal baik yang Dimas lakukan karena ia terlalu fokus pada satu kekurangan Dimas. Tak lama setelah itu, Dimas menemukan serangkaian email lama dari kantornya. Isinya menunjukkan betapa ia mengorbankan waktu pribadi demi proyek besar. Ia ingat, samar-samar, bahwa ia pernah menolak panggilan Clara hanya demi menyelesaikan draft di kantor. Ia menyadari, dirinya yang dulu telah mencintai pekerjaannya lebih dari pasangannya. Kenangan lama mulai kembali, tidak sebagai banjir yang menyakitkan, tetapi sebagai tetesan embun yang dingin, membawa kebenaran yang tenang. Mereka ingat mengapa mereka bertengkar, tetapi mereka tidak merasakan lagi emosi dari pertengkaran itu. Mereka akhirnya kembali ke meja tempat dokumen perceraian itu tergeletak. Mereka duduk bersebelahan, memandangi nama mereka yang sudah tertulis, siap dibubuhkan tanda tangan. Jadi, ini alasannya, bisik Dimas. Kita hampir berpisah. Clara mengangguk pelan. Aku ingat, sekarang. Dimas, aku ingat betapa marahnya aku padamu karena tidak pernah mendengarkan. Dan aku ingat betapa lelahnya kau karena selalu merasa tidak cukup baik bagiku. Keheningan kembali datang. Namun kali ini, keheningan itu mengandung kebijaksanaan. Amnesia telah menjadi rahmat yang tidak terduga. Itu tidak menghapus masalah mereka, tetapi menghapus luka emosional, memberi mereka jarak yang diperlukan untuk melihat diri mereka sendiri dan pasangan mereka tanpa prasangka dan dendam. Mereka menyadari, masalah mereka bukanlah kurangnya cinta, melainkan ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan dewasa. Mereka terlalu muda dan mentah secara emosional untuk mengelola ekspektasi pernikahan. Dimas meraih tangan Clara, genggaman yang kini terasa akrab dan hangat.
Kita tidak gagal mencintai. Sayang, kita hanya gagal menghargai prosesnya. Kita terlalu berfokus pada kesalahan dan kekurangan. Sampai lupa kenapa kita memilih untuk bersama. Katanya, matanya memancarkan ketulusan yang belum pernah Clara lihat sebelumnya. Clara tersenyum. Senyum yang lepas dari beban masa lalu. Dan sekarang, balasnya, air mata kebahagiaan akhirnya membasahi pipinya. Kita diberi kesempatan kedua. Bukan untuk mengulangi, tapi untuk memulai lagi dengan pengetahuan yang menyakitkan, bahwa kita hampir kehilangan semua ini. Mereka bangkit. Bersama-sama, dokumen perceraian itu mereka robek menjadi potongan-potongan kecil. Itu adalah simbol dari akhir yang tidak pernah terjadi. Dan pelajaran berharga yang telah mereka dapatkan. Dimas dan Clara kembali ke pelukan. Pelukan yang dulu terasa seperti tugas. Kini terasa seperti rumah. Mereka tidak kembali menjadi suami istri yang dulu. Mereka kembali sebagai pasangan yang lebih dewasa, yang tahu bahwa cinta sejati bukanlah kesempurnaan, tetapi pilihan yang sadar untuk terus berjuang dan mendengarkan, bahkan setelah amnesia. Kisah mereka berlanjut, bukan di bawah janji yang dipaksakan, melainkan di bawah janji yang diperbaharui. Dengan hati yang lebih bijaksana, hasil dari kehilangan memori yang akhirnya membawa mereka kembali kepada satu sama lain.